Gitu. Ribu anjing aja. Tinggal di kamar. Norek enak ya gitu. Nanya pikir pipiung. Ah duluan ya. Ya, Pak. Ayo. Sekarang Dan ini untuk jalur pendakian dari jalan base camp ke menuju Ogapunya. Jalan menuju puncak di sini melewati perkebunan ya. Itu jalannya. Jauh. Saya solo hiking. Ini jalurnya waktu dari base camp ke pos 1. Lihat tuh. Pemandangannya. Banyak kebun warga. Oke. Let's go. Saya lihat jalannya kan bercabang kayak gini kan kita bingung. Mungkin lewat atas atau lewat kanan. Soalnya lewat kanan juga sama-sama atas ada jalan sana. Jadi kemungkinan saya bakal lewatin sini nih. Yang langsung jalan ke atas. Nggak akan mutar dulu. Jadi kayak gitu. Sekarang baru jam 6:30-an. Saya masih mau ke perjalanan ke pos 1. Saya juga ketemu petani, ibu-ibu. Jadi warga sini sering tiap pagi bertani gitu. Sebenarnya saya di sini pertama kali ke Cikuray lewat via Kiara Janggot. Dan yang jadi masalah itu jalannya kebun. Jadi banyak jalan yang bercabang. Saya untuk mengakalinya kayak gimana nih, untuk jejak-jejaknya tuh. Jadi kalian ikuti saja jejak-jejaknya gitu, jejak kaki yang sering dilewatin tuh kayak gini. Putar begini berarti sering dilewatin orang. Jadi lewat sini tuh puncak Cikuray. Semangat. Semangat jauh. Main capek sih. Ternyata jalur kita benar. Ya jalur saya benar jauh. Ke sana tuh. Gunung Cikuray. Keren. Udah sampai pos 1 Cikuray via Kiara Janggot. Lihat. Saya tadi berangkat jam 6.01 lebih. Jam 6 lebih 1 menit, sekarang jam 6.57. Tadi istirahat bentar lah. Cuma beberapa menit. Gak sampai 10 menitan. 50 menitan lah. Saya kira-kira hampir 1 jaman untuk ke pos 1. Jauh seperti ini untuk trek dari pos 1 ke pos 2 nya ya. Sekarang jadi agak terjal juga. Tapi serasa nggak capek kayak tadi di kebun gitu. Saya mendakinya ini hari Minggu ya. Jadi pulang besok hari Senin. Senin pagi. Jauh. Udah sampai pos 2 ini. Saya kesini nyampe 30 menitan. Sekarang jam 07.27. Jam 07.24. Ya, pos 2. Tepatnya kayak gini ya. Bisalah untuk camp 2 tenda kapasitas 4.
Sejauh saya di pos 2 ini, nyampe pos 2 sekitar 30 menitan. Kebilang cepat sih ya. Saya ini mau nyari sumber air dulu, tapi jalannya bercabang ke sini nih, jalan ini. Saya takutnya malah agak kesasar gitu. Jadi nggak mau ambil resiko, kayaknya mau langsung lanjut jalan aja ke sana untuk perjalanannya. Jadi stay tune terus ya tontonnya. Oke. Mantap si Kurai. Hijau ini jauh. Jalur pos 2 ke pos 3, lihat. Bener-bener nanjak. Untuk jauh dari pos 2 ke pos 3, pertama agak landai, kemudian langsung agak terjal, lumayan ke dengkul lumayan pegal. Tapi saya masih semangat, masih belum benar-benar letih banget. Di pos 3 ini juga malah pengen langsung lanjut, tapi pengen istirahat bentar lah, sekitar 5 menitan pengen istirahat. Saya tunggu ya, oke. Sejauh 30 menit ya. Tadi saya di sana 7.33, sekarang 7.803, sekitar 30 menit lebih lah. Istirahat dulu jauh. Dari 3 ke 4 jalannya benar-benar gak ada bonus. Dan saya pun benar-benar rasa capek. Capek sih ya wajar, namanya juga naik gunung. Tapi tetap harus semangat. Istirahat dulu. Selonjoran. Slow hiking. Enaknya nggak ya. Nggak enaknya slow hiking itu nggak ada teman untuk ngobrol. Terus ya kurang ada perbincangan. Tapi enaknya itu kalian bisa menikmati alam, benar-benar menikmatinya gitu, meresapinya. Sampai pos 4 jauh. Saya dari pos 3 ke pos 4 sekitaran, bisa dilihat 8.24, hampir 30 menit kurang. Saya rencananya mau sarapan di sini, dan di sini juga ada yang lagi masang tenda. Kayaknya mereka dari kemarin. Dulu jauh. Oke. Menunya ada ayam, nasi, perkedel, dan ini tempe. Kayaknya mah udah agak basi deh. Ini saya dapat nasi dari pulang kerja gitu. Oke, sengaja makan. Pakai hand sanitizer dulu biar bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Saja. Oke guys, ke jauh terus tonton video saya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke. Harusnya saya sih nggak pakai tracking pole ini kalau nanjak kayak gini, susah soalnya.
tapi bener-bener kebantu ada kayak gini. Jadi serasa apa namanya, ringan, serasa ringan benar pakai tali ini tuh. Nah, semoga buat pengurus Cikuray via Kiara Janggot juga makin memperbanyak model kayak gini nih. Ini benar-benar sangat berguna buat pendaki. Ditambah lagi mantap lah. Tapi untuk pengurusnya juga pada ramah-ramah. Wow. Oke Jo, lihat. Mantap. Mantap nih. Udah tali tapi lumayan lah. Jalur Cikuray dari awal sampai mau ke dari pos 4 mau ke pos 5 gak ada bonus. Di pos 4 ke 5 udah 24 menit masih belum nyampe. Kayaknya katanya tadi ketemu pendaki lain, katanya masih jauh juga. Bener pos 4 ke 5 itu benar-benar sadis tanjakannya. Oke, langsung lanjut aja ya Jo ya. Udah nyampe pos 6. Ntar lihat jam dulu. Pos 6 pos 5. Jadi tadi estimasi dari pos 4 ke 5 itu jam segini. Lihat kelihatan kan? 9.34. Hampir setengah jam lagi saya dari pos 4 ke pos 5. Pos 5. Trek pos 5 ke 6 benar-benar panjang. Udah jam berapa? 24 menitan lah. 25 menitan masih belum nyampe. Soalnya tadi saya di pos 5 terusnya lagi istirahat bentar lah. Ada mungkin 10 menit sambil ambil mata air. Soalnya di pos 5 itu ada mata air. Kalau saya tahu di pos 5 ada mata air, saya nggak akan bawa air dari base camp. Soalnya lumayan berat bawa air dari base camp. Total saya ada air tuh bawa 3,5 liter. Oke, langsung lanjut aja ke atas jalannya. Pos 6. Jadi tadi dari pos 5 ke pos 6 ada sejam. Jadi dari pos 5 berangkat jam 9.24, ke pos 6 nyampe jam 10.30, setengah 11. Untuk trek keempat ke 5, pos keempat, pos kelima, terus ke pos 5, pos 6 benar-benar sadis tanjakannya. Jalannya nggak ada bonus 1% sama sekali ya, nggak ada bonus lah gitu, dan memakan waktu yang lebih lama juga. Tadi dari pos 5 ke 6 saya hampir 1 jam, karena ini pas 5 ke 6 dulu nggak tahu nih, soalnya saya banyak istirahat karena capek. Jadi istirahatnya jalan beberapa meter istirahat, tapi istirahatnya nggak lama lah, paling 1 menit gitu, terus lanjut jalan lagi gitu. Oke, langsung lanjut aja ya. Dan jalur Cikuray ini benar-benar menguras tenaga. Saya usahain kalian harus banyak-banyak makan lah, soalnya kan sumber energi dari makanan. Saya salah sih tadi awal nggak sarapan di base camp, jadi sarapan di pos 4 ya. Benar-benar nguras tenaga, apalagi menuju pos 4 ke 5 terus pos ke 5 ke 6. Ampun, tanjakannya sadis.
Joe tadi dari pos 6 ke pos 8 langsung. Soalnya saya pos 7 langsung dilewat, sekitar 1 jam lebihan lah. Sekarang soalnya sudah jam setengah 1, tadi jam berapa ya, kayak jam 11-an lah. Ya jam 11-an. Ini udah ada kabut tuh. Mau siap-siap pasang tenda. Yuk, solo hiking harus semangat. Ntar lagi kita sampai puncak jauh. Mau lihat dulu untuk ke atas. Ini sampai puncak tapi berkabut. Sampai mana? Nggak ada. Oke jauh. Sekarang udah pasang tenda, tadi jam sampai sini tuh jam 12 lebihan lah, hampir jam ya setengah 1 lah, hampir setengah 1. Dan sekarang udah pasang tenda, mau istirahat dulu, siapan masak, rencananya mau bikin Nestle. Jadi saya juga bawa makanan ringan-ringan, mau bawa makanan dikit sih, makanya saya takut kelaparan. Harusnya makanan agak banyak dikit. Saya beratnya tadi berat di air tuh sampai puncak masih banyak tuh air. Oke jauh, ini udah jadi Nestlenya, kita langsung makan aja ya. Makan dulu. Oh ya, tadi saat perjalanan ada yang konyol gitu. Konyolnya gini nih, kan saya solo hiking gitu ya. Nah setiap perjalanan semua orang pada bilang, Mas jomblo ya, Bang jomblo ya, Kang jomblo ya. Ya ampun. Jadi sendiri itu ya, dimana orang sendiri itu bukan dia jomblo gitu, tapi dia ingin menikmati suasana sendiri gitu. Begitu, bukan karena orang itu jomblo atau kesepian atau introvert atau apa namanya antisosial lah, tapi orang itu ingin menyendiri gitu. Dimana ada waktunya dia menyendiri, dan dimana ada dia waktunya untuk bersosial gitu. Ya kayak saya model kayak gini, saya orangnya kalau lagi pengen bersosial, lagi pengen menyendiri gitu, ada waktunya lah gitu. Dan yang paling berat solo hiking itu mungkin semua barang dibawa sendiri, terus itulah nggak ada temen, nggak ada, terus barang-barang dibawa sendiri. Nah terus sebenarnya kurang safety-nya ya, takut kan dia solo hiking terus ada apa-apa. Nah itu sebenarnya yang beresiko, tapi saya nekat gitu. Penasaran sih, tapi saya yakin kalau sendiri itu bisa, asalkan peralatan untuk mendaki semua lengkap, dari peralatan safety-nya, P3K, logistik kayak saya gini lah, lengkap lah gitu. Jadi saya juga tidak membawa barang yang terlalu berat. Yang saya bawa itu model kayak ultralight semua lah, kantong ultralight, terus ini jaket saya ini jaket bulu angsa ultralight juga, terus matras foil nih ultralight. Kalau lebih bagus sih pakai matras angin, tapi saya takut bocor kalau itu beli, soalnya harganya juga lumayan sih. Terus dari sleeping bag sih saya sebenarnya itu bukan ultralight, ada sih ultralight juga nyampe 400 gram, tapi saya itu pakai Big Adventure soalnya takut kedinginan. Jadi saya lebih milih untuk lebih ke safety-nya aja gitu. Terus untuk makan, untuk kompornya juga saya bukan kompor gas, soalnya saya DIY kompor spiritus itu lebih ringan, benar-benar ringan daripada gas. Apalagi ya makanan juga, saya makanan ringan, model saya bawanya nggak pernah bawa nasi, mungkin untuk perjalanannya saja, saat contoh mau sarapan
kayak perjalanan mau ke puncak, mungkin di pos 3 atau pos 4, pertengahan pos lah gitu. Jadi saya makan di sana. Jadi yang lebih kebanyakan saya bawanya mungkin sini, soalnya saya takut kelaparan, jadi saya bawa agak banyak, tapi ini benar-benar ringan. Ini cuma 2, soalnya saya cuma 2 hari 1 malam. Sama itu paling air saya bawa 3 liter juga, itu sebenarnya kebanyakan. Di perjalanan mungkin habis 1 liter kurang lah, 1 liter kurang lah tadi, soalnya saya juga. Terus nah kalau diusahain kalian harus sudah tahu, kalau mau solo hiking harus sudah tahu sumber mata air gitu. Jadi kalian nggak dari base camp nyampai ke puncak nggak bawa air gitu. Jadi bagusnya itu kalian isi air itu dari mata air itu gitu. Nah tapi kan saya ditakutkan saya nggak tahu mata airnya gitu, makanya itu kalian harus cari informasi yang lebih jelas lah gitu kalau ingin solo hiking, biar tahu untuk medan-medannya seperti apa. Paling itu lagi peralatan juga sih, ntar lah kalau udah saya turun dari gunung, mungkin saya ntar di rumah mau bikin video untuk peralatan apa saja yang saya bawa gitu. Oke, see you next time. Halo jauh, sekarang sekitar jam 7 lebihan, jam 7.12. Sekarang saya mau persiapan masak, terus masak mie, terus minum susu jahe yang hangat-hangat. Soalnya di luar di sini benar-benar dingin. Jadi besok langsung bisa lihat sunrise dan upit saat turun gunung. Oke. Sekarang mau makan, ini susu jahenya, ini mie, ini kuahnya. Jadi dipisah ya. Soalnya nggak akan muat kalau disatuin. Selamat makan. Saya baru bangun dan sekarang sekitar jam 4.30-an, setengah lima subuh, dan ini masih dingin banget di sini. Masalahnya waktu malam itu ada badai tambah hujan, tapi nggak terlalu besar sih hujannya. Semoga ntar sunrise bagus lah, kan biasanya sudah hujan pasti ada view yang bagus. Oke, persiapan dulu, sekarang mau minum yang hangat-hangat, kalau lapar ya masak juga. Oke, dan persiapan buat sholat subuh juga. Oke, siap. Berkabut, persiapan mau pulang. Ya, sekarang mau pulang. Oke jauh, mungkin sampai di sini untuk videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa terus support channel saya dengan cara subscribe ya. Jangan lupa like dan komen juga. Jika ada yang mau bertanya-tanya silahkan di komen.
Sampai jumpa di pendakian selanjutnya ya. Terima kasih, bye.